Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu mengenai institusi masyarakat desa, yang dimana anggota kelompok 3 adalah yang pertama yaitu saya, Intan Putri Rizwandi dengan BP 1910811032. Selanjutnya Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma Zahra, BP 1910811006. Kenalkan, nama saya Fikri Amarta, BP 1910812022. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, BP 1910813024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya EF Saifullah, BP 1910812046. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian lembaga sosial. Di sini saya akan berangkat dari pengertian menurut beberapa ahli. Pengertian yang pertama yaitu menurut Paul B. Horton dan Chester L. Han, yang dimana mereka mengartikan lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan untuk kegiatan atau kegiatan yang oleh masyarakat itu dianggap penting. Ahli selanjutnya yaitu Surjono Sukanto mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, lembaga sosial atau kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat. Lembaga sosial merupakan perwujudan yang lebih konkret dari struktur dan kultur. Dan dalam lembaga itu terdapat status dan juga peran dan juga fungsi lembaga dalam masyarakat. Jadi, lembaga sosial ini berisi norma dan aturan yang mengatur kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pada bab ke-12 pasal 94 disebutkan bahwa yang pertama, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan. Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Yang keempat, pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas lembaga desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra pemerintah desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi yang pertama yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Yang ketiga, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat. Yang keempat, menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial formal yang meliputi yang pertama, lembaga pemerintahan atau pimpinan desa. Tipe desa pertama yang umumnya terdapat berbagai daerah di luar Jawa. Peranan pimpinan desa sebenarnya tidak terlalu besar dibanding dengan desa-desa tipe kedua. Untuk desa-desa tipe pertama ini, sistem kekerabatan dengan aturan-aturan adat istiadat yang berkaitan dengan itu sangat besar peranannya, sehingga peranan pimpinan desa sebenarnya hanya merupakan bagian atau instrumen saja dari sistem kekerabatan dan adat istiadat tersebut. Tipe desa kedua yang umumnya terdapat di Jawa
Adat istiadat di desa-desa di Jawa yang umumnya berlandaskan kepada kepentingan yang sama atas daerah tertentu, bukan terutama didasarkan atas hubungan darah. Dengan demikian, ikatannya tidak terlalu kuat seperti desa-desa di luar Jawa pada umumnya. Kepala desa tidak ditetapkan berdasar atas hukum adat, melainkan didasarkan atas sistem pemilihan yang telah sejak lama dikenal. Masuk yang kedua, Lembaga Ketahanan Masyarakat Daerah atau LKMD. Di antara lembaga-lembaga baru yang pokok serta memiliki kedudukan dan peran yang besar lagi strategis dalam masyarakat desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD. LKMD ini dapat dilihat sebagai partner sekaligus tandingan dari lembaga pemerintahan desa. Secara garis besarnya, sementara lembaga pemerintahan desa lebih dilihat sebagai penyalur arus atas bawah atau top down dari pemerintah ke rakyat, maka LKMD sering dilihat sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa atas bawah atau bottom up. Khusus dalam kaitannya dengan peranan LKMD dalam proses pembangunan masyarakat desa, LKMD berfungsi sebagai wadah segala bentuk partisipasi rakyat, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Sekian, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Badan Usaha Unit Desa atau BUUD dan Koperasi Unit Desa atau KUD. Berdasarkan peranannya dan arti BUUD dan KUD berkaitan dengan fungsi dan kontribusinya dalam bidang pertanian yang berbagai upaya seperti peningkatan produksi, penjagaan dan penyelamatan hasil-hasil produksi dari berbagai ancaman yang merugikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dari hasil pertanian tersebut adalah berupa kegiatan yang tercakup dalam fungsi utama yang diemban oleh BUD dan KUD ini sendiri. Sementara yang D adalah unit daerah kerja pembangunan. UDKP adalah usaha pengkoordinasian pelaksana pembangunan daerah pedesaan. UDKP sendiri merupakan salah satu mekanisme kinerja Direktorat Pembangunan Desa. Setelah badan ini terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 menggantikan Direktorat PMD. UDKP sendiri adalah usaha pengorganisasian pelaksanaan pembangunan di daerah desa, yang dimana fungsi UDKP ini yaitu 1. Mempertemukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di berbagai program atau kegiatan pemerintah. 2. Adalah menginformasikan data dan masalah-masalah desa dalam suatu wilayah kecamatan yang akan mendapatkan penergaran baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang lembaga sosial informal. Yang pertama yaitu paguyuban warga. Paguyuban warga merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh kalangan masyarakat setempat, juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya tentang isu-isu yang berhubungan dengan berbagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Nantinya akan diteruskan sampai lembaga formal desa. Anggota dari paguyuban ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat seperti masyarakat biasa, kalangan profesi atau mantan pejabat desa sekalipun. Jumlah dari anggota paguyuban ini pun lebih dari 10 orang. Contohnya yaitu dari paguyuban ini, yang pertama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa atau Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa atau Kelurahan, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Yang kedua itu Karang Taruna.
Karang Taruna merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembang generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat. Contohnya Karang Taruna Desa Kelang Depok bernama Mekar. Jumlah anggota Karang Taruna yang ada di Desa Kelang Depok ialah 10 orang, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 7 orang lainnya sebagai anggota. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C dan D. Yang bagian C, organisasi masyarakat keagamaan, yaitu merupakan lembaga atau perkumpulan warga yang tidak terikat dengan wewenang resmi dari pemerintah desa dan berkumpul berdasarkan kesamaan kepercayaan dan keyakinan yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Lembaga ini juga menjadi wadah bagi anggotanya untuk mengembangkan aspirasinya dan dapat pula ikut mengawasi serta membantu pelaksanaan praktik penyelenggaraan pemerintah desa. Yang D, lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.